baru pinjam uang di Shopee langsung cair resmi dari OJK. Pinjaman ini mudah cair dan bagus untuk kalian yang sedang membutuhkan dana cepat. Di sini saya berhasil mencairkan es pinjam atau Shopee pinjam sebesar 3 juta rupiah dari Shopee langsung. Untuk kalian yang ingin pinjamannya di ACC juga, pastikan simak videonya dan ikuti trik dan tipsnya yang akan saya berikan di video ini. Sebelum lanjut ke isi videonya, di sini saya akan memberikan sedikit info mengenai giveaway saldo dana kaget dengan nominal 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang yang terpilih, dan masing-masingnya akan mendapatkan 100.000 rupiah secara acak. Kalian cukup ikuti syaratnya untuk mendapatkan saldo dana kaget ini, yaitu tonton videonya sampai habis, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke sosial media kalian, dan beri komentar positif sesuai konteks video ini atau mau dana. Dan untuk pemenangnya hanya yang memenuhi syarat di atas. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara pinjam uang di Shopee. Nah, aplikasi Shopee ini menyediakan fitur yang namanya Shopee Pinjam atau es pinjam. Bagi kalian yang membutuhkan dana cepat atau untuk keperluan usaha, bisa kalian pinjam di sini karena resmi OJK. Baik, untuk maju ke langkah berikutnya, alangkah baiknya kalian upgrade terlebih dahulu aplikasinya agar pinjaman kalian cepat di ACC. Kalian masuk ke bagian Play Store dan cek aplikasinya apakah sudah update ke versi yang lebih baru. Nah, kebetulan di sini aplikasi saya sudah update ke versi yang terbaru. Maka dari itu langsung saja kita buka aplikasinya seperti ini. Nah, jika sudah muncul di bagian halaman depan aplikasi Shopee, kalian klik pada bagian saya atau menu profil di sini. Nah, sebelum maju ke langkah berikutnya, kalian pastikan terlebih dahulu bahwa ShopeePay atau dompet Shopee kalian sudah di-upgrade ya. Contohnya saya klik di sini bagian ShopeePay. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini saya sudah di-upgrade ya. Untuk kalian yang belum upgrade, silakan upgrade terlebih dahulu agar mudah di ACC di Shopee pinjamnya. Nah, silakan kalian kembali. Kemudian selanjutnya kalian bisa masuk ke fitur es pinjam di bagian sini. Kalian klik saja, maka akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Dan di sini pinjaman tunai hingga 100 juta rupiah limitnya, karena di sini limitnya berbeda-beda ya untuk setiap penggunanya. Nah, kemudian di bawahnya untuk keuntungan es pinjam ini aktivasi 5 menit, kemudian pencairan instan, cicilan dari 1,95%, ini untuk bunganya ya. Kemudian di bawahnya cara kerja pinjam di aplikasi Shopee ini, yaitu pertama, kalian aktifkan terlebih dahulu akunmu, dan kedua, dapatkan pinjaman tunai, dan ketiga, bayar cicilan sampai dengan 24 bulan. Kemudian di atas itu untuk melihat tenor yang akan kalian pinjam angsuran per bulannya itu seperti apa. Nah, di sini kalian bisa klik bagian simulasi pinjam di sini. Di sini bisa kalian atur berapa pinjaman yang akan kalian cairkan. Selanjutnya di bawahnya ada tenor berapa bulan kalian akan mengangsur dengan pinjaman yang kalian ajukan. Nah, misalnya di sini saya ajukan sekitar sejumlah 1 juta rupiah dan saya pilih tenor 3 bulan. Nah, di bawahnya ada keterangan pembayaran bulanan, asumsi tenor angsuran selama 3 bulannya, berarti kalian harus membayar 352.833 rupiah. Nah, ini sebagai simulasi dari asumsi tingkat biaya cicilannya sebesar 1,95% per bulan ya. Oke, selanjutnya di sini bisa kalian klik pada bagian aktivasi gratis.
di sini akun yang sudah kalian daftarkan itu sesuai dengan yang ada di KTP kalian, karena nanti akan muncul di sini ada nama dan nik KTP kalian. Jadi pastikan ketika kalian daftar akun Shopee ini dengan KTP yang benar ya, karena tim auditnya akan menganalisa bahwa kalian ini layak atau tidak untuk meminjam di fitur S-Pinjam ini. Baik, selanjutnya kalian klik konfirmasi. Oke, langkah selanjutnya pada informasi tambahan. Nah, di sini kalian harus mengisi informasi pribadi. Misalnya pada nama ibu kandung. Nah, meskipun di sini alias itu dikategorikan sebagai opsional, tapi harus kalian isi. Karena nantinya tetap saja ketika kalian klik konfirmasi langkah selanjutnya tidak akan berjalan. Nah, di sisi lain ini juga akan meningkatkan tingkat persetujuan pinjaman kalian tinggi dan cepat di ACC. Kemudian pada alamat tinggal saat ini kalian isi sesuai dengan KTP. Kemudian pada gajian bulanan kalian bisa kalian isi sesuai dengan kalian bekerja di perusahaan mana. Alangkah baiknya di sini kalian pilih dengan gaji di atas 6 juta ya, agar tingkat persetujuannya tinggi dan cepat di ACC. Kemudian tingkat pendidikan kalian isi di sini bisa kalian isi doktor atau magister atau diploma atau S1. Nah, kemudian selesai. Dan berikutnya pada industri apa kalian bekerja. Kebetulan di sini saya bekerja di pabrik manufacturing yang bergerak di bidang pembuatan sepatu. Nah, kemudian pada pekerjaan kalian pilih buruh pabrik atau pekerja kantoran atau lain-lain sesuai dengan kalian masing-masing. Nah, kemudian pada nama perusahaan kalian isi dengan perusahaan di mana kalian bekerja. Selanjutnya kalian scroll ke bawah. Nah, pada alamat perusahaan kalian isi di mana kalian bekerja di perusahaan tersebut, alamatnya. Misalnya di sini saya tulis dengan alamat Jalan Sidra Resmi. Nah, kemudian nomor telepon perusahaan jika kalian tidak ingat opsional, tidak usah diisi. Kemudian pada sumber dana atau penghasilan yang kalian dapatkan dari mana, tentu saja di sini kalian isi saja dari gaji atau pendapatan. Kemudian tujuan pinjaman kalian untuk apa? Di sini misalkan kalian pilih untuk modal kerja atau modal usaha ya, karena agar tingkat persetujuannya tinggi. Karena misalkan kalian pilih kebutuhan sehari-hari, nanti tingkat persetujuannya kecil dan limit yang akan kalian dapatkan juga kecil. Nah, karena kalian juga pinjam untuk keperluan usaha, maka di sini pilih modal kerja. Langkah berikutnya pada kontak darurat. Di sini kebetulan ada 2 kontak darurat ya. Bisa kalian pilih kontak darurat orang tua atau pasangan. Nah, di sini saya pilih dengan nama kontak darurat orang tua, ayah, dan kontak darurat kedua, ibu. Kalian isi saja sesuai dengan kontak darurat yang kalian miliki. Nah, selanjutnya pada bagian bawahnya, di sini ada syarat dan ketentuan yang harus kalian setujui ya. Kalian centang saja pada 2 checkbox di sini. Selanjutnya kalian klik konfirmasi. Oke, langkah selanjutnya yang terakhir di sini kalian harus verifikasi wajah ya. Dan di sini informasi kamu akan dilindungi, syarat layanan dan kebijakan privasi masing-masing pihak untuk mematuhi peraturan dari otoritas terkait. Nah, pastikan wajahmu dapat terlihat dengan jelas ya. Nah, di sini bisa langsung kalian mulai verifikasi wajah. Nah, aplikasimu akan diproses. Yang kalian ajukan pada fitur S-Pinjam ini sedang diproses selama 1 hari kerja. Biasanya akan membutuhkan waktu yang lebih cepat
bahkan 5 menit atau 10 menit pun langsung di ACC ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.